Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Yunus di Unuji Channel. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan video tutorial tentang Microsoft Office Excel 2016. Kita masuk pada pertemuan ketiga, yaitu bagaimana cara mengedit teks pada aplikasi Microsoft Excel 2016 ini. Oke, langsung kita buka icon yang ada di desktop, kemudian tampil seperti ini. Oke, baik sekali. Jadi teman-teman semua, tampilan yang seperti ini boleh kita lakukan untuk membuka dokumen baru atau file yang sudah kita simpan sebelumnya. Nah, ini adalah history file-file yang sudah kita simpan. Atau jika ini hilang, boleh kita lakukan dengan cara mengklik open, kemudian cari data di browse di bagian sini ya. Kemudian kita mencari data yang sudah kita simpan. Jika kita ingin melanjutkan pengeditan, oke, anggap seperti ini, kemudian tinggal mengklik open, maka secara otomatis akan membuka file dokumen yang sudah kita simpan. Oke, kali ini kita buka dokumen baru. Nah, kemudian kita pilih blend workbook. Oke, baik, kita coba mengedit teks. Oke, jadi kita ketikkan saja, kemudian teman-teman masih ingat di latihan 2 bagaimana cara membuat tabel, kemudian bagaimana cara menambahkan baris dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita buat seperti ini. Kita berikan nomor dulu ya, enter. Masih ingat penomoran otomatis? Kita tinggal sorot di sisi kanan bawah, tekan kontrol, kemudian tarik atau drag ke bawah seperti ini. Oke, kemudian kita blok teks yang ingin kita berikan garis. Kemudian di bagian home, pada bagian font di sini ya, ada font, kemudian ada alignment, ada number dan lain sebagainya. Kita pilih yang bagian font ini di menu home, kemudian klik. Kita pilih all border, artinya menambahkan semua garis ya, garis yang ada pada area kerja ini. Oke, kemudian kita edit. Masih ingat? Geser seperti ini. Kemudian ini juga kita geser. Kemudian kita format kolom untuk menyamakan ukuran 20, enter. Oke, ini kita perbesar sedikit. Begitupun dengan judul, kita perlebar. Oke, nah, bagaimana cara merapikan teks kalau posisinya seperti ini? Tinggal teman-teman blok yang ingin kita edit, kemudian masih pada bagian home di menu alignment ya. Rata tengah antar baris atas bawah, kemudian rata tengah kiri kanan. Kemudian selanjutnya kita pertebal. Biasanya kalau judul kita pertebal ya. Ini juga kita rapikan, kita rata tengahkan seperti ini. Sorry. Oke, baik sekali. Nah, sekarang kita coba edit teks yang sudah ada di dalam tabel ini. Pertama, ingin mempertebal sudah jelas, kemudian di sini ada italic, ini untuk memiringkan teks seperti ini. Ingat bahwa teks apapun yang kita mau edit, kita harus seleksi atau blok ya. Anggaplah ini, kemudian underline atau garis bawah. Nah, kemudian ini masih pada bagian font. Ini adalah jenis fontnya ya. Kemudian selanjutnya ini adalah ukuran.
Yang selanjutnya ini sama ya, memperbesar kemudian memperkecil boleh. Kemudian ini adalah pewarnaan background seperti video sebelumnya. Ini adalah pewarnaan teks. Oke, kita perbesar sedikit. Oke, baik. Selanjutnya di bagian alignment masih di posisi menu home. Nah, ini bisa kita edit juga nama ketika kita ingin memiringkan teks ya. Ini boleh kita gunakan satu. Oke, kita coba semua. Apakah seperti ini atau seperti ini? Besar. Oke. Ini kita perkecil ukurannya 10. Nah, jadi seperti ini. Oke, seperti ini. Atau boleh kita mengedit sesuai dengan keinginan kita. Format cell alignment. Nah, di sini akan muncul dialog format cell. Nah, ini bisa kita rubah kemiringan, apakah dia posisinya seperti ini di tengah-tengah kembali normal, atau boleh juga dia seperti ini 45 derajat kemudian oke. Baik sekali. Oke, saya kontrol Z. Nah, kemudian tanda tangan ini atau nama seperti ini kita mau tambahkan kolom ya. Biasanya ketika kita ingin menambahkan kolom atau baris, kemungkinan karena ada kekurangan kolom atau ada teks yang ingin kita tambahkan, tinggal klik kanan seperti ini kemudian insert. Oke. Kemudian kolom berarti menambahkan kolom, baris menambahkan baris. Kita tambahkan kolom, nanti akan bertambah satu kolom. Ini tadi baris ya. Klik kanan, format, insert, kemudian ini kolom ya, enter kolom. Oke, akan bertambah di sisi sini. Oke. Nah, kita coba gabungkan dua kolom ini menjadi satu pada bagian judul. Margin and center, tinggal klik akan gabung seperti ini. Oke, baik sekali. Kemudian selanjutnya setelah ini pakai general, ini nanti kita bahas. Kemudian masuk pada bagian insert. Nah, di sini banyak format teks yang bisa kita gunakan. Biasanya ini ketika kita membuat judul yang lebih besar atau judul yang berwarna dan lain sebagainya. Pada bagian insert Anda sorot ke bagian teks. Nah, ini banyak sekali pilihan. Kita coba pakai text box. Oke. Kemudian muncul kursor akan berubah seperti ini, tinggal kita drag. Nah, kemudian kita isikan. Oke, kemudian kita edit, Ctrl A, kemudian 540. Nah, seperti ini. Tinggal kita edit. Ingin merubah warna, ingat pada bagian menu bar otomatis akan bertambah satu format seperti ini, save format. Artinya kita ingin mengedit format ini. Tapi ingat syaratnya adalah kita harus mengaktifkan. Saya klik di sembarang tempat maka hilang format teks yang ada di sini. Kita aktifkan kembali, kemudian tinggal kita memilih background atau jenis backgroundnya, warnanya dan lain sebagainya. Semua lengkap di sini. Di bagian kanan di sini juga kita bisa ubah. Ini termasuk background, kita mau rubah warna. Kemudian ini teks, bukan teks ya, tapi outline atau pinggir daripada warna pinggir daripada tabel ini.
Oke, seperti ini ya. Nah, cuman tidak terlalu nampak. Kemudian ada shape effect, ini adalah gaya daripada kolom yang akan kita buat. Nah, apakah 3 dimensi? Boleh. Oke, baik sekali. Oke, selanjutnya pada bagian word style. Nah, ini perubahan daripada teks. Nah, ini kemudian sama halnya ini adalah pewarnaan juga pada bagian teks. Sama, ini garis pinggir daripada teks. Oke, ini efek daripada teks. Oke, baik sekali. Kita pilih yang ini saja, jadi semacam ada bayangan. Oke, ini untuk pengaturan daripada atau membuat teks dengan menggunakan text box ya. Selanjutnya kita coba, ini adalah kalau yang header and footer ini untuk top dengan bottom atau cop ya, dengan catatan kaki biasanya. Kita pakai word art. Nah, tinggal memilih. Nah, secara otomatis muncul seperti ini. Oke. Nah, jadi hampir sama dengan text box word art ini. Pengaturan juga sama ya sebenarnya di sini. Di save format, kemudian sama yang tadi, untuk background juga ada. Nah, oke, tinggal teman-teman memilih. Oke, selanjutnya masih pada bagian pengeditan teks. Nah, ini termasuk pada bagian ini ya, shape, membuat background sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, selanjutnya kembali pada bagian tabel, kita coba mengedit teks lagi. Di bagian home sudah, kemudian insert, back layout, formula, data, review, help. Oke, lengkap ya. Saya rasa untuk pengeditan teks, inti daripada ini adalah di bagian home sebenarnya ya. Ketika itu teks biasa ya, mulai dari ukuran, kemudian jenis fontnya, warna, kemudian kemiringan, menggabungkan kolom dan menggabungkan baris. Nah, ini kemudian biasanya ketika kita menulis nama, ini saya gabungkan kembali ya, jadi satu kolom, jadi tinggal mengklik. Nah, biasa ketika kita menggabungkan nama, saya edit dulu ini ya, klik kanan, kemudian format cell. Ini saya tambahkan garis di border. Nah, ini hilang garis sisi kanannya, kita tambahkan kembali. Oke, umpama kita ingin mengetikkan nama, ternyata kolomnya sempit, Muhammad Yunus, umpama seperti ini. Nah, ini melewati daripada baris. Sedangkan ketika kita edit, ternyata nanti pada bagian sisi kanan juga terpotong, sehingga mau tidak mau ini harus kita perkecil. Atau biasanya ada teks atau kalimat yang panjang ya, kalimat yang panjang sehingga tidak memuat daripada kolom ini. Bagaimana caranya sehingga ini secara otomatis akan membuat paragraf baru dalam satu baris itu ya. Dalam satu baris ini ada paragraf untuk menyusun ke bawah. Anda tinggal klik kanan, kemudian format cell. Nah, di sini semua pengaturan daripada kolom dan teks ya. Saya ulang, klik kanan pada bagian teks yang ingin kita edit, kemudian format cell. Nah, di sisi number, nah di sini alignment, kita pilih wrap text ya pada bagian text tool ini.
Kemudian center ini artinya bahwa secara horizontal dia rata tengah, vertikal rata tengah. Kita coba yang di sini rata kiri saja ya. Kemudian ingat aktifkan, kemudian oke. Nah, maka secara otomatis ketika teks ini mengenai pada garis, maka secara otomatis teks itu akan turun. Kita coba perbesar. Nah, sampai di D. Nah, dia akan turun seperti ini. Kemudian tinggal kita perbesar. Nah, oke. Klik kanan format cell. Ketika saya hilangkan checklist daripada wrap teks ini, maka secara otomatis teks ini akan memanjang ke sisi kanan ya. Klik kanan format cell, kemudian wrap text. Oke, ini coba saya rata tengahkan. Oke, maka dia akan rata tengah pada kolom yang ada pada teks ini ya. Oke, baik sekali. Selanjutnya kita tetap masih klik kanan format cell. Di sini banyak number. Kemudian ada font style. Nah, di sini bisa juga kita edit fontnya model seperti apa. Nah, ini secara otomatis akan aktif bold italic. Dia tebal kemudian miring. Coba kita reguler saja. Nah, kemudian jenis fontnya kita rubah jadi boleh lewat format cell ini ya. Kemudian warnanya ketika kita mau rubah juga boleh. Kemudian tinggal kita klik OK, maka secara otomatis akan berubah. Jadi sama yang ada di bagian home ini ya. Ini jalan pintasnya lebih cepat. Oke, saya nonaktifkan, saya pertebal kembali rata tengah. Oke, baik sekali. Oke teman-teman, untuk pengeditan teks ini saya rasa cukup pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan jika memang video ini bisa bermanfaat, maka bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.